Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas tentang qalbun marid atau hati yang sakit. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun marid, hati yang sakit, adalah kondisi hati yang beriman namun tidak tentram. Jadi yang dimaksud dengan qalbun marid di sini ialah hati yang sakit. Hati itu beriman akan tetapi tidak tentram. Makanya dikatakan sebagai hati yang sakit karena hatinya belum tentram. Kenapa kok bisa belum tentram atau tidak tentram? Senantiasa di situ disebabkan kurangnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati akan menjadi tenang atau tentram. Makanya di situ saya katakan tadi, ketika hati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak tentram di situ, berarti di situ kurangnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kondisi hati yang beriman namun di sini galau atau was-was, cemas dan tidak menikmati hidup akibat banyaknya penyakit hati. Artinya di situ ketika hati sudah mulai galau, ketika hati sudah mulai was-was dan juga cemas, di situ tidak menikmati hidup akibat banyaknya penyakit hati. Ingat di sini berapa banyak mungkin orang yang memiliki hati yang sakit, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetapi di situ masih galau. Makanya di situ galaunya karena di situ hatinya digunakan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di situ kurangnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga hati menjadi galau. Hatinya beriman akan tetapi di situ masih galau. Galau dalam artian di sini curahan hatinya kepada sesuatu hal yang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di situ hati yang tujuannya di situ cintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya,
Salah satu contoh di sini galau karena tidak memiliki harta atau uang. Semakin galau. Artinya dengan perasaan yang seperti itu, kita senantiasa sudah galau karena harta. Galau karena sudah tidak memiliki harta atau belum memiliki harta. Makanya di situ hati kita masih dikatakan sebagai qalbun marid, jikalau di situ masih terasa galau, was-was, cemas. Cemas di situ salah satu contohnya terlalu cemas berlebihan terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Makanya di situ tidak boleh cemas. Makanya dengan cara kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya di situ akan mengurangi terhadap cemasnya hati kita terhadap sesuatu. Makanya di situ kita atau seseorang tidak akan menikmati hidup yang baik jikalau di situ banyaknya penyakit hati yang melekat pada hati itu sendiri. Hati ini kondisinya berubah-ubah. Seringkali berada di antara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan. Makanya di situ hati kita setiap saat selalu berubah-ubah. Kadang di situ taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang melakukan maksiat. Makanya di situ kita senantiasa arahkan hati kita untuk senantiasa selalu taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta di situ dikatakan sebagai qalbun marid ketika tidak fokus hanya kepada akhirat. Artinya jikalau hati seseorang terlalu fokus kepada dunia, akan tetapi di situ mengindahkan kepada akhirat di situ, maka bisa jadi di situ akan menjadi sebab terjadinya qalbun marid, hati yang sakit. Karakteristik qalbun marid. Jadi di situ qalbun marid di situ terdapat sebuah karakteristik atau ciri-cirinya. Yang pertama di situ karakteristik qalbun marid. Yang pertama tidak stabil. Seringkali taat namun sering juga maksiat dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang sudah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ hati akan menjadi tidak stabil. Karena dosa yang kita lakukan akan mengacaukan jiwa kita. Karena dosa yang kita lakukan di situ akan tidak bisa menstabilkan hati kita, membuat hati kita tidak stabil. Makanya di situ karakteristik ciri-ciri dari qalbun marid, hati yang sakit di situ hatinya tidak stabil. Yang kedua di situ karakteristik qalbun marid di situ penyakit hati. Mengidap penyakit seperti iri, dengki, riya, sum'ah, sombong dan cinta dunia berlebihan. Makanya di situ penyakit hati yang terdapat di dalam hati kita, jikalau ada kita bersihkan sebersih-bersihnya, jangan sampai melekat penyakit hati. Makanya di situ penyakit hati akan mengotori hati dan akan merugikan diri kita sendiri. Karakteristik qalbun marid atau hati yang sakit yang nomor 3, gelisah. Selalu merasa tidak tenang. Artinya jikalau seseorang sudah merasa tidak tenang, di situ tandanya hatinya masih sakit.
atau galau dan juga was-was. Artinya di situ kalau hatinya gelisah terhadap sesuatu atau cemas yang berlebihan, itu sudah apa? Hatinya terdapat hati yang sakit atau tertimpa hati yang sakit atau kolbun marid. Karakteristik kolbun marid yang keempat, mengingat Allah saat sempit. Cenderung ingat Allah hanya saat ditimpa musibah atau gundah gulana. Makanya di situ kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Zikron katsira, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Artinya dalam kondisi apapun kita senantiasa harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan di saat sempit atau di saat terkena musibah atau di saat susah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di waktu bahagia kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kalau hati kita seperti itu berarti hati kita masih sakit atau terkena kolbun marid. Karakteristik di dalam kolbun marid di situ hati yang sakit apa ciri-cirinya? Yang selanjutnya didominasi hawa nafsu. Hawa nafsu seringkali mengalahkan ketaatan. Makanya di situ hawa nafsu di situ harus kita lawan. Jangan dibiarkan saja hawa nafsu, harus kita lawan. Artinya di situ hawa nafsu yang berbahaya yang bisa mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ hawa nafsu kita harus lawan. Hawa nafsu yang saya maksudkan di sini yang bisa mengalahkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kolbun marid yang pertama, cinta dunia. Cinta dunia yang berlebihan di situ akan sangat berbahaya sekali terhadap hati kita. Maka di situ akan terkena kolbun marid, hati yang sakit. Terlalu mencintai dunia dan takut akan kematian. Makanya di situ cinta dunia menjadi penyebab dari kolbun marid, hati yang sakit. Penyebab kolbun marid yang kedua, kurang zikir, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ semakin orang lupa atau jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala akan semakin terkena kolbun marid, hati yang sakit. Makanya di situ jika tidak ingin terkena kolbun marid, maka selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Penyebab kolbun marid yang ketiga, banyak kemaksiatan. Maksiat di situ artinya melakukan dosa. Dosa di situ akan mengotori hati kita. Hati kita di situ kalau sudah kotor, di situ akan menjadi penyebab kolbun marid, hati yang sakit. Cara mengobati kolbun marid menuju kolbun salim. Bagaimana cara kita bisa mengobati kolbun marid? Yang pertama di situ taubat nasuhah, taubat yang sungguh-sungguh. Artinya kita berjanji agar kita tidak melakukan dosa lagi, dosa yang sama dari yang dulu. Makanya dikatakan sebagai taubat nasuhah. Kalau kita sudah memegang prinsip di dalam menjalankan aktivitas atau melakukan suatu perbuatan dengan prinsip taubat nasuhah, maka di situ bisa mengobati hati kita yang sakit.
bisa mengobati qalbun marid kita. Cara mengobati qalbun marid yang kedua, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus penyakit-penyakit hati kita, akan mengobati qalbun marid atau hati yang sakit di dalam hati kita. Dengan kita membaca Al-Quran juga senantiasa akan mengobati hati kita, hati yang sakit. Cara mengobati qalbun marid di situ yang ketiga, muhasabah, selalu mengevaluasi diri agar supaya perilaku kita semakin hari semakin baik ke depannya. Cara mengobati qalbun marid yang keempat, menghindari penyakit hati. Penyakit hati di situ kita harus bersihkan dari dalam hati kita. Jangan pernah sekecil pun menyimpan penyakit hati, kita harus buang sejauh-jauhnya penyakit hati. Cara mengobati qalbun marid yang selanjutnya, yang kelima, duduk bersama orang soleh. Makanya di situ duduknya kita bersama orang soleh tersebut akan menyadarkan kita terhadap kebenaran. Kita akan mengikuti perilaku orang soleh juga agar supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa membersihkan penyakit kita, penyakit qalbun marid kita, sehingga menjadi bersih dan sehat kembali hati kita. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Artinya di situ ketika kita menyucikan jiwa kita, ketika kita menyucikan hati kita, di situ kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan sebaliknya, ketika kita mengotori hati kita, mengotori jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka rugilah diri kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.